Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam acara persekutuan Komisi Perempuan Maria Magdalena. Puji syukur kita naikkan kepada Allah, Sang Sumber pengharapan kita. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama, walaupun secara daring. Kita akan mengarahkan hati kita dan kita tetap merindukan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Ki, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, karena kasih Tuhan di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami untuk tetap bisa bersekutu walaupun secara daring. Ini sungguh luar biasa ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan belajar bersama-sama firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudari Ribka. Biarlah Tuhan urapi kami semuanya yang di rumah ataupun kami yang di sini. Kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh belajar dan firman-Mu ini boleh kami pegang dalam kehidupan kami sehari-hari, memberikan kami kekuatan dan juga teguran buat kami di dalam kami menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persekutuan Komisi Perempuan ini. Amin. Sebagai kaum perempuan, mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar untuk hidup benar dan hidup takut akan Tuhan seperti tokoh kita kali ini, Sifra dan Pua, yang akan dibahas dalam tema perempuan pemberi kehidupan. Mari kita arahkan hati kita untuk menaikkan satu pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau saat ini mengizinkan kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Itu berarti Engkau menginginkan kami untuk memperbaharui diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, mampukan untuk dapat menyampaikan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Kami juga memohon hikmat Tuhan atas setiap kami, biarlah setiap kami bukan hanya mendengar, tapi merenungkannya sekaligus melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian?
membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini adalah perempuan pemberi kehidupan. Perempuan pemberi kehidupan. Perempuan yang dimaksud di sini adalah 2 orang. Satu bernama Sifra dan satu bernama Pua. Ada 2 pribadi perempuan di sini, Sifra dan Pua. Mungkin di antara kita asing dengan nama ini. Wah, Sifra dan Pua ini siapa ya? Kok saya tidak familiar? Memang nama Sifra dan Pua, jika mungkin kita belum pernah mendengar, memang jarang dibahas. Selain jarang dibahas, kedua nama ini hanya muncul 1 kali dalam Alkitab, yaitu pada Keluaran pasal 1 ayat 15 yang kita baca hari ini. Sekalipun hanya disebutkan 1 kali, saya rasa nama ini dipilih untuk menjadi bagian dari tema kita saat ini, karena ada suatu hal yang penting untuk kita perhatikan dari hidup mereka dan mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga dari mereka. Oleh sebab itu, mari coba kita cari tahu dulu, siapa itu Sifra, siapa itu Pua. Sifra dan Pua dijelaskan pada ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Jadi dari ayat 15 ini kita tahu siapa Sifra dan Pua. Mereka adalah bidan-bidan. Mereka adalah bidan. Seperti yang kita tahu saat ini, tugas bidan adalah membantu seorang ibu untuk melahirkan. Demikian juga dengan Sifra dan Pua. Mereka juga punya tugas untuk membantu dan menolong perempuan-perempuan, khusus di sini perempuan-perempuan Ibrani untuk melahirkan anak mereka. Sifra sendiri dan Pua memiliki arti dari nama mereka. Saya akan coba untuk uraikan. Sifra merupakan nama Ibrani yang berarti kecantikan. Sedangkan Pua berasal juga dari nama Ibrani yang berarti sifat yang gilang gemilang. Inilah arti dari nama Sifra dan Pua. Perlu kita ketahui bahwa Sifra dan Pua saat itu hidup pada masa di mana bangsa Israel tinggal di Mesir. Pada saat itu dikatakan bahwa bangsa Israel mengalami pertumbuhan jumlah yang sangat besar. Dikatakan di ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Perhatikan kata-kata di sini. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Situasi semacam ini menggeramkan, atau pertumbuhan jumlah orang Israel di Mesir menggeramkan hati Raja Mesir yang saat itu baru saja naik.
Sayangnya raja ini tidak mengenal Yusuf. Asal usulnya bagaimana sudah tidak lagi kenal. Sehingga dengan melihat pertumbuhan jumlah orang Israel yang begitu banyak, ia merasa terancam. Oleh sebab itu, karena dia merasa terancam, ia menyusun strategi bagaimana supaya orang Israel tidak bertambah banyak lagi dan tidak mengalahkan mereka suatu saat nanti. Ada dua tahapan strategi yang digunakan Raja Mesir untuk menekan pertumbuhan penduduk, khususnya dari orang Israel. Bagaimana caranya? Tahap pertama, mari kita coba lihat. Tahap pertama, Raja Mesir mencoba dan menetapkan suatu sistem kerja paksa pada orang-orang Israel. Mereka diberikan pekerjaan untuk mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Namun nyatanya usaha kerja paksa ini tidak bisa menekan pertumbuhan jumlah orang Israel di Mesir. Lalu kemudian tidak selesai di situ. Ada tahap kedua. Karena tahap pertama tidak membuahkan hasil, tahap kedua akhirnya Raja Mesir ini memaksa orang Israel untuk mengerjakan pekerjaan berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ini disampaikan di ayat 14. Sehingga waktu mereka terkuras, tenaga mereka terkuras. Tapi bukan hanya itu. Selain membuat pekerjaan mereka semakin berat, Raja Mesir juga memberikan perintah kepada bidan-bidan, yaitu Sifra dan Pua. Perintahnya adalah membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Israel. Ini ada di ayat 16. Pertanyaannya adalah, strategi dari Raja Mesir ini yang diberikan kepada para bidan-bidan ini, kepada Sifra dan Pua, pertanyaannya adalah, apakah perintah dari Raja Mesir ini diikuti dan dilakukan oleh Sifra dan Pua? Apakah diikuti perintah itu? Ternyata perintah tersebut tidak dilakukan oleh Sifra dan Pua. Sebab mereka membiarkan bayi laki-laki dari perempuan Israel tetap hidup. Hal ini dilakukan oleh Sifra dan Pua supaya terputus rencana atau memutuskan rencana pembunuhan yang ingin dilakukan terhadap anak laki-laki bangsa Israel di Mesir. Mereka ingin memutuskan rencana pembunuhan ini. Tindakan ini sangat berani, ibu-ibu. Mereka berani ambil resiko, sikap di tengah sistem yang tidak baik dan tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, perintah ini pun tidak sesuai dengan tujuan pekerjaan mereka. Tujuan bidan adalah menolong, membantu calon ibu atau ibu-ibu melahirkan. Tapi perintah ini tidak sesuai dengan tujuan mereka bekerja dan juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ketika mereka dipanggil oleh Firaun, mereka berkata bahwa wanita Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Kata kuat dalam ayat ini memiliki akar kata hidup, sehingga bisa disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan oleh Sifra dan Pua ini ingin menyatakan bahwa wanita Ibrani penuh dengan kehidupan. Dan kedua perempuan ini, yaitu Sifra dan Pua, membiarkan dan mengizinkan kehidupan itu terus berlangsung sesuai apa yang Allah mau dalam hidup umatnya.
Dalam kondisi seperti saat ini, kondisi kita di hari ini, tidak mudah untuk berani melawan arus, tidak mudah untuk tetap berpegang pada tujuan Allah menciptakan kita dan pekerjaan kita. Tidak mudah untuk terus bertahan melakukan kehendak Allah di tengah-tengah sistem yang menindas, bahkan memojokkan, bahkan merugikan kita. Apa yang dilakukan oleh Shifra dan Pua memang tidak seperti pahlawan di medan perang. Bahkan kalau kita tahui, nanti kita baca di ayat berikutnya, usaha Raja Mesir untuk membunuh anak laki-laki tidak berhenti sampai di sini. Ia terus berusaha. Namun upaya Shifra dan Pua ini sekalipun sederhana, nampak kecil. Tetapi karena usaha mereka dan keberanian mereka, bangsa Israel dapat tetap bertambah banyak dan berlipat ganda jumlahnya. Sekali lagi, sekalipun kecil tapi berdampak. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka berani untuk bertindak seperti itu? Jawabannya ada di ayat 21. Mengapa mereka berani untuk bertindak seperti itu? Karena mereka takut akan Allah. Karena mereka takut akan Allah. Takut akan Allah di sini berarti percaya, mengenal, dan mengerti isi hati atau kehendak Allah, sehingga tidak berani untuk mengecewakan hati Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Ini adalah takut akan Allah. Karena mereka takut akan Allah, mereka tahu sistem yang baik dan buruk, yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang menindas dan juga memerdekakan. Mereka tahu, mereka bisa membedakan kedua hal ini. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak benar, mereka tahu harus bersikap dan mereka tahu harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena takut akan Allah juga, mereka pun berani, sebab mereka percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka dan menyertai bangsa Israel. Allah menyertai mereka. Di akhir perikop ini kita melihat bahwa Allah memberkati mereka, Allah menyertai mereka dan mengizinkan mereka berumah tangga. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita diajak untuk belajar dari Shifra dan Pua, belajar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dengan modal ini kita akan dapat melihat dan peka akan situasi yang kita hadapi. Kita dapat menilai mana yang benar dan salah ketika kita takut akan Tuhan. Dan kita berani untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita diajak untuk belajar dari Shifra dan Pua tentang ketakutan akan Allah. Kita semua yang bekerja sebagai guru, mungkin di antara kita pernah melihat anak-anak kita atau murid-murid kita mencontek, atau di antara kita melihat anak didik kita dibully oleh teman-temannya. Kita tidak boleh tinggal diam. Atau mungkin kita yang bekerja sebagai karyawan di kantor, kita melihat sistem yang merugikan orang lain, bahkan menindas pekerja yang lain. Kalau kita takut akan Allah dan mau takut akan Allah, kita akan berani bertindak dan tidak membiarkan hal itu terjadi. Kita sebagai pengusaha menjalankan bisnis kita, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, menjalankan bisnis dengan tidak baik dan benar, kita berani untuk menolak, tidak menerima, bahkan mengingatkan ketika hal itu tidak berkenan dan tidak seperti
kehendak Tuhan. Bagi kita bidan atau kita setiap orang yang mengambil bagian dari tim medis atau bekerja dalam bidang kesehatan, kita diajak belajar dari Shifra dan Pua, berani bersikap, berani untuk terus setia pada panggilan kita dan tujuan kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kita yang sebagai ibu rumah tangga, anak-anak kita membutuhkan pribadi yang takut akan Allah. Mereka membutuhkan ajaran yang benar, teladan yang benar dari orang tua mereka. Marilah kita takut akan Allah dan kita dapat melihat peka atas situasi di sekitar kita, mengusahakan tindakan yang berkenan bagi Allah. Inilah yang Tuhan inginkan untuk saya dan untuk ibu-ibu lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadilah pribadi yang takut akan Allah dan berjuang menyatakan atau melakukan kehendak-Nya, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan bagi Allah. Marilah kita berkontribusi memberikan kehidupan yang berkenan bagi Allah, seperti halnya Shifra dan Pua. Amin. Terima kasih kepada Saudari Ripka yang membawakan firman pada sore hari ini. Biarlah firman yang kita dengarkan pada hari ini memberikan kita kekuatan, juga teguran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Dan untuk Saudari Ripka, Tuhan akan memberkati pelayanan selanjutnya. Ibu-ibu, pada kesempatan sore hari ini kita akan menyaksikan penampilan lenden dari Komisi Perempuan. Bekerja di ladangnya Tuhan.
Wah, tadi lendennya bagus sekali ya Bu ya. Betul Bu Tias, mengingatkan kita untuk kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan juga lenden itu termasuk salah satu olahraga loh Bu. Betul. Untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini, kita ibu-ibu di rumah itu juga harus menjaga kesehatan dengan bisa berlatih lenden di rumah kita masing-masing. Begitu ya Bu ya? Betul. Mari di pengunjung Persekutuan Komisi Perempuan kita akan angkat satu pujian, Pertolonganmu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Saudari Ripka Mentari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau mengizinkan kami belajar dari Sifra dan Pua, dua orang pribadi yang memiliki kecantikan hati dan berusaha dalam hidupnya mengikuti dan menaati kehendak Allah. Kami ingin seperti mereka, berani untuk terus bertahan mengikuti kehendak Allah di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami dalam kami bertindak, berlaku sesuai kehendak-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk perayaan Natal Komisi Perempuan bulan depan. Kami berdoa biarlah setiap pengurus dapat mempersiapkan dengan baik, dan biarlah perayaan ini dapat memberkati setiap umat Tuhan, terutama ibu-ibu yang boleh ambil bagian mengikuti perayaan Natal di bulan depan. Kami juga berdoa untuk penyusunan program kerja oleh pengurus Komisi Perempuan. Tuhan berikan kepada mereka hikmat dalam menyusun program. Biarlah setiap hal yang dirancangkan dapat menjadi suatu hal yang baik
bagi setiap ibu-ibu, setiap perempuan yang mengikuti dan juga terlibat dalam komisi perempuan. Kami juga berdoa untuk setiap ibu-ibu atau setiap kaum perempuan yang saat ini harus bergumul di tengah kondisi yang tidak mudah karena COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan hikmat, sehingga mereka dapat bersikap bijak, terus-menerus berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, di setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Kami saat ini akan undur untuk kembali dalam kehidupan kami dan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan untuk melindungi kami dan menyertai kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan Komisi Perempuan sore hari ini telah berakhir, dan kita akan berjumpa kembali pada acara Natal Komisi Perempuan bulan depan. Tetap jaga kesehatan, jalani hidup penuh sukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.